Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ahlam Nurul Fajrin. Saya dari SMP Negeri 3 Ciawi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pada pagi yang cerah ini, saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Situ Bagendit, yang berasal dari daerah Garut, Provinsi Jawa Barat. Ayo kita dengarkan. Pada zaman dahulu, bermula di sebuah desa, di mana tinggal seorang perempuan kaya bernama Nyai Bagendit. Nyai Bagendit adalah seorang janda, mewarisi kekayaan yang melimpah dari suaminya yang telah meninggal. Meskipun hidup sendirian tanpa anak, Nyai sangat terobsesi dengan harta. Nyai merasa sangat takut bila mengalami kemiskinan. Nyai pun hidup dengan sikapnya yang pelit. Meskipun terkenal sebagai orang terkaya di desanya, Nyai dianggap sebagai orang yang sombong dan kejam. Nyai sangat senang memperlihatkan kekayaannya di hadapan para warga desa yang mayoritas hidup dalam kemiskinan. Ketika warga desa meminjam uang darinya, Nyai Bagendit tak segan-segan memberikan ataupun meminjamkan uang bunga yang sangat tinggi. Orang-orang yang tidak mampu membayar pinjaman dipaksa untuk menyerahkan rumah dan harta benda mereka. Semakin banyak orang yang meminjam uangku, maka aku akan semakin kaya, kata Nyai Bagendit. Nyai pun terkenal sebagai orang yang itu. Pada suatu siang yang terik, terlihat seorang nenek tua berjalan melintasi permukiman warga yang kumuh. Lalu nenek itu menghampiri salah satu petani yang sedang sibuk menjemur gabah. Permisi Pak, bisa tolong bantu nenek? Tanya sang nenek. Petani itu langsung menghentikan pekerjaannya dan tersenyum. Ada apa, Nek? Ada yang bisa saya bantu? Tanya sang petani. Bolehkah nenek tahu di mana orang terkaya di desa ini? Lalu petani itu menunjuk ke sebuah rumah yang megah dan berbeda dari rumah-rumah yang lain. Di sana rumahnya, Nek. Kenapa, Nek? Kenapa nenek mencari orang terkaya di desa ini? Nenek hanya ingin meminta sedekah untuk bisa makan. Petani itu langsung terdiam dan menatap si nenek dengan rasa iba, karena ia tahu Nyai Bagendit tidak akan pernah memberikan hartanya sepeser pun. Sebelum petani itu dapat menahan si nenek, nenek itu telah hilang entah kemana. Di lain tempat, Nyai Bagendit sedang asik menghitung emas dan permata di halaman rumahnya. Namun tiba-tiba seorang nenek tua berjalan menghampirinya dan meminta sedekah. Namun Nyai Bagendit hanya menghardik dan membentak si nenek dengan kasar. Dasar orang gila, pergi dari hadapanku. Kamu mengganggu pemandangan di rumahku. Pergi! Bentak Nyai Bagendit. Bukannya menangis, nenek tua itu malah tersenyum dan tertawa terbahak-bahak. Tidak perlu mengusirku, kata si nenek, lalu menancapkan tongkat yang digunakannya ke tanah. Aku akan pergi jika kamu bisa mencabut tongkat ini dari tanah, kata si nenek. Dasar orang gila, mudah saja mencabut tongkat itu dari tanah. Bahkan tanpa usaha pun aku bisa melakukannya, kata Nyai Bagendit dengan sombongnya. Namun kagetnya Nyai ketika
tongkat itu dari tanah, tongkat itu tidak bergeming. Bahkan dengan 2 tangan sekaligus, Nyai Bagendit tidak bisa mencabutnya. Nyai Bagendit memanggil semua orang suruhan dan pelayannya untuk mencabut tongkat itu dari tanah. Tetapi sayangnya tidak ada yang berhasil. Rupanya kekuatan kalian tidak seberapa. Lihatlah, aku mencabut tongkat ini. Setelah itu, tongkat itu yang tadinya susah dicabut langsung terlepas. Tapi setelah tongkat itu dicabut, terlihat air mengalir deras tanpa henti dari lubang tersebut. Nyai Bagendit, ini adalah air hukumanmu. Air ini adalah air mata penduduk yang menderita akibat perbuatanmu. Setelah mengucapkan itu, nenek itu telah hilang entah kemana. Nyai Bagendit panik melihat air meluap deras. Dirinya mencoba menyelamatkan hartanya, tetapi air lebih cepat menenggelamkannya beserta seluruh hartanya. Hartaku! 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 Demikianlah cerita mengenai Situ Bagendit. Semoga kita bisa mengetahui isi dari cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.